Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita bakal mempresentasikan budaya yang udah kita pilih ya kemarin. Nanti kita mulainya presentasi budayanya itu apa, sama alasan kenapa kita pilih budaya itu, untuk alasan kenapa suka budaya itu. Oke, langsung aja mulai dari saya. Oke, ini saya pemilih budaya Provinsi Jawa Timur. Ini kayak ini ya, kita ya. Sebelah kanan ada Provinsi Bali, terus sebelah kiri ada Jawa Tengah. Oke. Ibu kotanya itu di Surabaya. Nah, ini suku yang ada di Jawa Timur. Paling banyak itu suku Jawa, kedua Madura, dan ketiga Osing. Nah, ini bahasa yang digunakannya itu ada 3. Yang pertama ada bahasa Jawa, Madura, dan Baju. Nah, ini agama yang paling banyak di Jawa Timur itu agama Islam. Misalnya Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini keseniannya itu ada ludruk, reok ponorogo, dan senjatanya itu senjata tradisional. Ada keris sama celurit. Ini rumah tradisional itu joglo namanya. Nah, ini makanan khasnya itu rujak cingur. Kalau kalian tahu cingur itu dari hidung kambing. Tapi enak rasanya. Ada pecel. Ini kesukaan saya. Nah, ini pariwisatanya itu yang terkenal itu Batu Sekritzu di Malang. Ada juga Jatim Park sama Gunung Bromo. Oke. Kenapa saya pilih Jawa Timur? Jujur saya asli dari Depok, Betawi ya. Tapi saya pernah tinggal di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya, selama 8 tahun. Dan saya suka sama orang-orangnya baik, ramah, dan makanannya murah dan enak. Saya paling suka pecel. Itu sih. Itu alasan kenapa saya pilih Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Dwi Putra. Saya dari kelas S2E. Ingin mempresentasikan dengan kelompok saya budaya Nusantara. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan provinsi di tempat saya lahir, tempat saya besar, yaitu Provinsi Jawa Barat. Karena kebetulan saya asli Bekasi, walaupun bahasanya Betawi, tapi untuk di Jawa Barat itu didominasi oleh bahasa Sunda. Di sini ada ikon Provinsi Jawa Barat, yaitu Gedung Sate, yang mana juga dipakai sebagai kantor gubernur Provinsi Jawa Barat, terletak di ibu kota Provinsi Jawa Barat, yaitu di Bandung. Tari Jaipong adalah tarian khas adat Jawa Barat, yang dimana digabungkan dengan unsur musik degung yang ada gamelannya juga, ada kendang, ada alat-alat musik tradisional lainnya. Berikut adalah pakaian adat Jawa Barat.
Yang pertama adalah kebaya Sunda, dipakai biasanya untuk acara-acara keluarga seperti arisan, khitanan, pernikahan. Lalu ada pangsi Sunda, sedikit mirip dengan pangsi Betawi, yang membedakannya adalah ikat kepalanya. Orang Betawi biasanya memakai peci atau kopiah, jika orang Sunda memakai udeng. Lalu ada lagi bedahan. Bedahan ini biasanya dipakai untuk acara resmi, acara formal, dipakai oleh pejabat-pejabat negara. Makanan khas Jawa Barat yang paling terkenal adalah karedok. Karedok ini adalah sayuran segar yang belum dimasak, tapi sudah matang. Matang pohon, matang tanah, yang dipadukan dengan bumbu kacang, bisa ditambahkan bawang goreng dan kerupuk. Sektor pariwisata Jawa Barat yang paling diminati adalah Curug, pantai, dan gunung, di mana kita tahu di Jawa Barat ini banyak sekali curug-curug. Lalu untuk di wilayah utara dan selatan itu banyak juga pantai-pantainya, dan destinasi wisata yang juga diminati oleh anak muda saat ini adalah naik ke gunung, yang di mana Jawa Barat juga banyak sekali gunung-gunung yang bisa dinaiki. Kenapa pilih Jawa Barat, Bang? Ya itu tadi di awal. Pilih Jawa Barat karena memang Jawa Barat tempat kelahiran, tempat besar, tempat bekerja, tempat main, segalanya. Dan kebetulan tinggal di Jawa Barat juga gitu. Oke, nama saya Raymond Agung Darmawan. Tadi kan habis ngejelasin Jawa Timur, habis itu Jawa Barat nih ya. Sekarang kita agak geser dikit nih ke timur nih, dikit aja. Ke pulau-pulau kecil yang mungkin lebih dikenal daripada Indonesia sendiri. Yaitu Pulau Bali. Tuh ikonnya udah kelihatan tadi, patung Wisnu Kencana. Tuh salah satu ikon Bali juga tuh. Soalnya dia itu patung yang paling besar di Bali. Nah, di Bali itu ada tari khusus gitu, tari khas. Kecak gitu. Tapi bagus sih. Ini biasanya kebanyakan dia sore hari gitu, menjelang malam ini. Tari-tari ini. Nah, terus karena mayoritas Hindu ya, jadi di sana tuh hari rayanya hampir semua ngerayain gitu. Hari Raya Nyepi namanya. Jadi di sana tuh bener-bener kosong gitu. Oh iya, ada ini. Kalau ke Bali tuh jangan lupa ada tempat yang bagus banget. Bukan pemandangannya doang, tapi orang-orangnya juga. Itu namanya Pantai Kuta. Kalau biasa disebut sih Kute. Nah, kita bisa tidur-tiduran di pantai itu. Nah, nanti kalau lapar, kita tinggal makan nih. Ayam betutu. Nah, ini nih gambarnya nih. Oh, gila, mantep banget kan, itu enak banget. Nah, bayangin aja makan gitu sambil duduk-duduk di pantai kan. Mantap. Kenapa pilih Bali, Bang? Kenapa pilih Bali? Karena mungkin lebih dikenal gitu daripada Indonesia sendiri sama orang luar. Kalau nanya Indonesia nggak kenal, tapi kalau Bali kenal. Ya, kali ini saya Muhammad Andigo dari S2E akan membawakan kelestarian daerah, yaitu budaya Minangkabau. Kenapa saya memilih budaya Minangkabau? Budaya ini merupakan salah satu dua kebudayaan besar yang ada di Indonesia dan sangat berpengaruh. Pertama dari bahasanya. Bahasa Minangkabau adalah salah satu bahasa dari rumpun bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang Minangkabau sebagai bahasa ibu khususnya di Provinsi Sumatera Barat, Pantai Barat Aceh, dan Sumatera Utara. Bagian barat Provinsi Riau, bagian utara Jambi, dan Bengkulu, serta Negeri Sembilan, Malaysia. Lalu kesenian tradisionalnya. Masyarakat Minangkabau sendiri memiliki berbagai macam atraksi kesenian, seperti tarian-tarian yang biasa ditampilkan dalam pesta adat maupun perkawinan.
Di antara tari-tarian tersebut, misalnya tari Pasambahan, merupakan tarian yang dimainkan bermaksud sebagai ucapan selamat datang ataupun ungkapan rasa hormat kepada tamu istimewa yang baru saja sampai. Selanjutnya tari piring, yang merupakan bentuk tarian dengan gerak cepat dari para penarinya sambil memegang piring pada telapak tangan masing-masing, yang diiringi dengan lagu yang dimainkan oleh talempong dan saluang. Rumah adat. Siapa yang tidak pernah melihat rumah adat ini? Sangat unik, bukan? Rumah adat Minangkabau disebut dengan rumah gadang, yang biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk dari dalam suku tersebut secara turun-temurun. Rumah adat ini dibuat berbentuk 4 persegi panjang dan dibagi atas 2 bagian muka dan belakang. Nah, kita masuk makanan khasnya. Siapa yang tidak kenal rendang? Yang sering dipesan di makanan Padang, masakan Padang. Dan masakan ini salah satu yang terenak di dunia. Masyarakat Minang juga dikenal akan aneka masakannya. Dengan cita rasanya yang pedas, membuat masakan ini populer di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga dapat ditemukan hampir seluruh Nusantara. Seni memasak yang dimiliki masyarakat Minang juga berkembang di kawasan-kawasan lain, seperti Riau, Jambi, dan Negeri Sembilan, Malaysia. Salah satu masakan tradisional Minang yang terkenal adalah rendang, ya, yang mendapatkan pengakuan dari seluruh dunia sebagai hidangan terlezat. Masakan lainnya yang khas antara lain asam pedas, soto Padang, sate Padang, dan dendeng balado. Masakan ini umumnya dimakan langsung dengan tangan. Kenapa Udah bisa. kenapa pilih ini? Kenapa saya pilih budaya Minang? Ya, keluarga saya berasal dari daerah Sumatera, yaitu daerah Minang. Dan budaya ini merupakan salah satu dari 2 kebudayaan besar yang ada di Indonesia dan sangat berpengaruh di Indonesia. Saya Taufik dari kelas S2E. Saya akan membawakan kebudayaan Nusantara Betawi. Betawi merupakan suku yang erat kaitannya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Siapa sih yang nggak kenal suku Betawi? Suku-suku atau kelompok yang dulu pernah tinggal di wilayah Betawi terdiri dari orang-orang Melayu, Arab, Sunda, Jawa, Bugis, Bali, dan lain-lain. Ada beberapa ciri khas Betawi, yaitu rumah adat Betawi. Rumah kebaya, kenapa disebut rumah kebaya? Memiliki bentuk atap yang mirip pelana yang dilipat dan mempunyai teras yang luas untuk bersantai-santai. Nah, ini gambar pakaian adat Betawi yang biasa dipakai untuk acara pemilihan abang dan none. Nah, gambar yang kedua, biasanya ini dipakai untuk acara pernikahan adat Betawi. Dan di pernikahan adat Betawi biasanya khasnya itu ada palang pintunya dia. Nah, yang ketiga, ada pakaian untuk sehari-hari untuk laki-laki. Nah, dia ada kayak sabuk gitu. Nah, terus celana pangsi, baju putih, sama kopiah. Sekarang makanan khas Betawi. Yang pertama itu ada kerak telur. Nah, kerak telur itu hampir sama dengan martabak telur. Tapi bedanya di sini berisi ketan. Nah, yang gambar yang kedua itu gado-gado, hampir sama dengan kredok. Soto Betawi. Nah, bedanya soto Betawi sama yang lain-lainnya, biasanya dia soto Betawi pakai santan. Lebih mantap lah pokoknya. Kenapa saya milih budaya Nusantara Betawi? Karena saya lahir di Jakarta atau adat Betawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. dari kelas S2E. Ya, sebelumnya sudah dibahas ya mengenai Jawa Timur dan Jawa Barat. Nah, rasanya mengapel kalau tidak berbicara tentang Jawa Tengah. Nah, salah satu kesenian yang paling terkenal dari Jawa Tengah ialah wayang kulit. Wayang kulit ini naskahnya atau teks dalam memainkannya biasanya secara umum diambil dari kisah Mahabharata dan Ramayana. Nah, tidak sembarangan untuk orang yang bisa memainkannya. Dan sudah
diakui oleh UNESCO sebagai warisan kebudayaan yang indah dan berharga oleh Indonesia. Ya, selanjutnya, dan berbicara tentang wayang, ada kaitannya dengan musik pengiringnya. Dan musik pengiringnya ini ada banyak sekali. Salah satu yang paling menonjol ya kenong. Selanjutnya adalah keris, senjata tradisional Jawa Tengah. Ya, pada masa lalu, keris ini digunakan untuk duel atau berperang sekaligus sebagai benda pelengkap untuk berbagai sesajian. Nah, dan pada masa ini, keris lebih digunakan ke benda aksesoris atau berbusana yang mempunyai simbol budaya. Ya, silakan, Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Saiful Akbar, akan menjelaskan salah satu kebudayaan dari Solo, yaitu Solo Batik Karnival. Citra kota Solo sebagai salah satu kota wisata dan kota budaya di Indonesia tak lepas dari salah satu peninggalan budaya leluhur, yaitu batik. Menurut historikal kulturalnya, batik Solo menjadi salah satu akar pertumbuhan tradisi batik Nusantara. Potensi batik yang sangat luar biasa dapat dipresentasikan serta divisualisasikan dalam beberapa hal, diantaranya melalui Solo Batik Karnival. Solo Batik Karnival adalah event tahunan di Surakarta, Jawa Tengah, berupa karnaval atau pawai dengan menggunakan kostum batik di sepanjang Jalan Slamet Riyadi Solo. Solo Batik Karnival digagas oleh pemerintah Surakarta dan diadakan pertama kali pada tahun 2008. Solo Batik Karnival diadakan sekitar bulan Juni sampai Juli setiap tahunnya dengan mengangkat tema-tema tertentu. Peserta Solo Batik Karnival biasanya menghias kostum batik dengan tema yang sudah ditentukan dan berjalan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi Solo. Acara Solo Batik Karnival bertujuan untuk melestarikan budaya dengan desain acara yang berbeda dan lebih modern. Pada tahun 2018, Solo Batik Karnival masuk dalam 100 Wonderful Event Indonesia. Dan kenapa saya menjelaskan tentang kebudayaan, salah satu kebudayaan Solo ini, karena ayah saya tinggal di Solo dan saya sudah beberapa kali pergi ke Solo sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Adnan Saputra dari kelas S2E. Ini saya akan memperkenalkan budayaan Indonesia di bagian timur, yaitu Papua Barat. Provinsi Papua merupakan provinsi yang paling luas di Indonesia, yakni sekitar 808.105 km persegi. Dengan luas yang cukup besar itu, tentu banyak sekali suku, bangsa, bahasa, dan agama yang terdapat di Papua ini. Suku bangsa Papua Barat yaitu sekitar 76,3%. Sisanya pendatang sekitar 23,7%. Bahasa daerah dari Papua Barat yang digunakan ialah bahasa Biak, bahasa Ambel, bahasa Batanta, dan bahasa Moi. Untuk keyakinan di Papua Barat, bagian besar ialah Kristen Protestan, yakni 60,05%, Islam sekitar 30%, Katolik 8%, Buddha 0,09%, Hindu 0,08%. Untuk rumah adat kebudayaan Papua Barat, di sini saya mengenalkan rumah adat Honai, ialah rumah Papua yang menjadi tempat tinggal suku Dani. Pada umumnya, Honai dihuni oleh laki-laki dewasa. Rumah adat Ibai. Rumah ini menjadi tempat tinggal untuk ibu-ibu, anak perempuan, serta anak laki-laki.
pakaian adat kebudayaan Papua Barat. Pakaian adat Papua mempunyai aksesoris di setiap pakaian yang dikenakannya, baik laki-laki maupun perempuan. Jika kebanyakan laki-laki mengenakan baju dan celana yang rapi dan tertutup, berbeda dengan laki-laki di Papua. Mereka tidak menggunakan baju sama sekali, sehingga sekilas seperti telanjang. Namun ternyata mereka mengenakan pakaian adat Papua yang dikenal dengan koteka. Senjata tradisional kebudayaan Papua Barat. Ini adalah busur dan anak panah. Tombak, pisau belati. Ini adalah kapak. Papua Barat memiliki kesenian tari, yaitu tari adat perang, menggambarkan tentang pahlawan dan kegagahan masyarakat Papua. Oke, alasan kenapa saya memilih Papua untuk memperkenalkan kepada kalian, karena Papua ini terletak jauh sebelah timur Indonesia. Saya perkenalkan agar kalian tidak melupakan adanya satu suku, suatu daerah yang berada jauh di sana, yang begitu banyak sekali keindahan alam dan kebudayaan yang sangat unik. Oke, itu aja teman-teman, beberapa kebudayaan yang terdapat di Papua Barat telah saya jelaskan secara singkat dan jelas, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya Kita jadi bisa saling menghargai, menghormati perbedaan suku yang ada. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan adanya banyak suku, kita jadi bisa saling mengenal satu sama lain. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.